Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Fitria Gani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Di sini saya akan mengikuti uji kinerja dan uji kompetensi dengan nomor peserta 2015-01964419. Terima kasih. Di sini yang pertama, guru melalui kegiatan asinkron melalui grup WhatsApp kelas 12 IPS 4 menyampaikan materi untuk esok hari yang sudah diunggah melalui LMS Schoology. Di antaranya yaitu LKPD, kemudian bahan ajar, PowerPoint yang bisa diakses melalui LMS Schoology dan mengingatkan peserta didik supaya bisa mengunduh terlebih dahulu untuk persiapan pembelajaran keesokan harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 12 IPS 4? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Ya. Jaringannya, ya mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala masalah jaringan ya. Oke, kita mulai pembelajaran sosiologi. Sebelum memulai pada kesempatan kali ini, yuk dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Oke, untuk memulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Ade sudah memimpin doa. Sekarang saya absen dulu ya. Yuk, Afina. Hadir, Bu. Ya. Mirza. Hadir, Bu. Oke. Riden. Oh ya, hadir. Oke, semua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, yuk anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sosiologi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita saksikan persepsi berikut ini. Yuk. Nah, coba ini ada persepsi. Siapa yang pernah mendengar tentang Raini, seorang mahasiswa dari UNES yang berasal dari Kendal, Jawa Tengah? Ini adalah lulusan terbaik wisudawan tahun 2014. Dia adalah seorang anak tukang becak yang bisa meraih beasiswa LPDP S2 dan S3 ke Inggris. Nah, bayangkan ini dia seorang anak tukang becak, tapi dengan kegigihannya akhirnya bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Yuk, dari sini nanti bisa kita sebutkan anak-anak, motivasi itu adalah segala-galanya. Jadi tidak usah merasa minder, mari kita tingkatkan kualitas diri kita. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang kita pelajari, masalah ketimpangan. Sebenarnya kalau kita melihat, ini kan Raini anak tukang becak, tetapi dia meraih gelar pendidikan yang luar biasa sekali dan bahkan sampai bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ya, jadi gimana? Kira-kira kalian semangat atau tidak mempelajari, mengikuti pembelajaran? Semangat atau tidak untuk mengikuti motivasi yang diberikan oleh pembelajaran pada hari ini? Yuk, semangat atau tidak? Ayo, mana semangatnya? Yuk. Semangat, Bu. Ya. Semangat, Bu. Semangat. Aduh, semangat. Good job. Nah, ini Raini ya, seorang anak tukang becak, tetapi ketika kita nanti bisa mengaitkan dengan pembelajaran tentang ketimpangan sosial, bahwa kalau kita melihat secara ekonomi dia sangat timpang sekali dengan teman-temannya, tetapi berkat kegigihannya, berkat usahanya, apa sih yang nggak mungkin? Bahkan dia sudah lolos menjadi seorang dokter
S3 dengan usianya yang masih belia, kemudian sekarang menjadi dosen di UNES, ya. Oke, itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan motivasi pada kesempatan kali ini. Ya, apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yuk. Pada kesempatan kali ini, yuk. Apa yang sudah kalian pelajari kemarin? Minggu kemarin, pertemuan kemarin, silakan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang globalisasi dan permasalahan sosial yang ditimbulkannya, yaitu westernisasi, hedonisme, budaya populer, neokolonialisme, dan sekulerisme. Ya, oke. Good job. Terima kasih, Mutia. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada kesempatan minggu kemarin. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita mengaitkan globalisasi dengan ketimpangan sosial, ya. Jadi nanti hubungannya dengan ketimpangan sosial itu apa? Ini yang akan kita capai, indeks prestasi kompetensinya, menguraikan dampak ketimpangan sosial, kemudian kita akan diskusi dampak ketimpangan sosial, ya. Jadi anak-anak, teknis pembelajaran pada kesempatan kali ini nanti kita semua akan berdiskusi tentang apa sih yang ada dalam ketimpangan sosial di LKPD. Nanti kita diskusi melalui LMS Psikologi, kemudian kalian akan menyimak PowerPoint yang akan saya tayangkan, video, kemudian kalian bertanya tentang hal-hal yang belum kalian pahami, ya. Kemudian nanti ada perwakilan tiap kelompok untuk presentasi. Nah, setelah itu nanti pembelajaran berakhir, kalian akan mengerjakan post test atau quiz di psikologi. Itu ya. Oke. Kemudian nanti penilaiannya saya ambilkan dari pengetahuan, yaitu saya ambil dari nilai soal kuis yang ada di psikologi. Dan yang kedua dari keterampilan, nanti saya ambil dari diskusi yang ada di LKPD psikologi. Kemudian yang ketiga penilaian sikap, yaitu dari observasi selama kegiatan pembelajaran. Ya, sekarang tujuan pembelajaran kita jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model kreatif, problem solving. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mencapai itu, ya. Oke, Mbak, sekarang silahkan diperhatikan tayangan berikut.
Ya, oke. Setelah menyaksikan tayangan tadi, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya, Mirza, gimana? Ya. Mirza, saya 29. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Ketika saya sudah melihat tayangan tersebut, ada pertanyaan, kenapa ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan beragam, Bu? Dan bisa menyebabkan juga ketimpangan seperti yang ada di video tersebut. Oh ya, oke. Bagus sekali Mirza pertanyaannya. Nah, jadi kenapa kok kemampuan ekonomi setiap orang itu berbeda? Jadi karena setiap orang itu memiliki penghasilan yang beraneka ragam menurut kemampuannya mengelola sumber daya alam sesuai dengan bidang usahanya yang beraneka ragam. Nah, itu juga tentu berpengaruh terhadap penghasilannya. Jadi berdasarkan fakta secara sosial juga tergantung sesuai dengan usaha kerja kerasnya, kemudian masih ada faktor pendidikan, kemudian masih ada faktor keterampilan apa yang dimiliki. Nah, kemudian selain itu juga semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya seseorang itu semakin tinggi pula penghasilannya. Ya, ini berbanding ya sejajar lah dengan apa yang diusahakan. Nah, makanya kadang ketika seseorang yang dengan keterampilan rendah, dia tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat ekonomi atau penghasilan. Itu ya, Mirza ya? Ya, oke. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih good job untuk pertanyaannya. Silakan untuk yang berikutnya diperhatikan. Nah, sekarang kita pelajari apa itu ketimpangan sosial. Jadi timpang itu kondisi yang sangat mencolok di mana ada perbedaan strata atau perbedaan sosial, ya. Jadi di sini nanti akan timpang dan akan mengakibatkan yang namanya permasalahan yang semakin kompleks secara nasional. Nah, itu namanya ketimpangan sosial, ya. Kemudian penyebab ketimpangannya di sini ada faktor intern dan ekstern. Intern misalnya tingkat pendidikan, keterampilan, apatis, kemudian malas, menyerah pada nasib, etos kerja yang rendah. Nah, faktor ini yang berasal dari masing-masing diri pribadi. Kemudian kalau faktor ekstern itu berasal dari luar kemampuan seseorang, bisa saja karena adanya birokrasi yang membatasi untuk majunya seseorang. Ya. Kemudian yang berikutnya,
penyebab ketimpangan sosial. Itu sudah. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas penduduk. Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki fasilitas kesehatan supaya ada pemerataan. Yang ketiga, kita mengadakan mobilitas geografis atau transmigrasi. Dan yang keempat, menciptakan peluang kerja. Ya, sebentar. Sudah, ini penjelasan saya. Nah, sekarang kita berdiskusi melalui LKPD yang sudah kita lakukan. Bentar, saya di Schoology ya. Schoology-nya kita berdiskusi. Coba kita lihat hasil diskusi kalian. Schoology-nya mana ya? Bentar, untuk diskusinya. Diskusinya. Apakah sudah kelihatan untuk diskusinya? Kelompok ini? Sudah, Bu. Ya, ini kelompok diskusi, coba kita lihat. Nah, ini di Schoology sudah melakukan diskusi, presentasi masing-masing kelompok. Oke, sudah di Schoology ya. Terima kasih. Iya, mari anak-anakku kita lihat dulu hasil diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan melalui LMS Schoology. Thank you, good job. Ya, sudah masuk semua ya. Ini setiap kelompok, coba kita lihat dulu salah satu dari kalian. Nah, ini tentang gaya hidup habis, ada Aprilia Dwi, kemudian Anissa. Menurut Anissa itu habis itu menyebabkan dekadensi moral. Kalau anak muda terjerumus ke arah sana bisa kacau nasib bangsa kita. Iya, good job Anissa. Kemudian Aprilia, nah dampak negatifnya juga banyak. Kemudian Anissa memberikan jawaban, misal perilaku tersebut diteruskan bisa meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat dan rasa tidak puas. Nah, termasuk juga Aprilia memberikan tanggapan bagaimana dengan adanya kecemburuan sosial juga ya. Nah, ini bagus sekali. Oke, jadi mungkin kelompok Anissa memang betul ya ketika menyoroti tentang bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari gaya hidup habis. Oke, kita lihat kelompok yang lain. Coba saya lihat nih. Ini diskusi absen 22, 23 dan 24. Ya, ada Nafa, Muhammad Afif dan Niken. Nah, ini. Ya, oke. Ya, habis itu kaitannya sama globalisasi sekarang enggak sih? Kemudian bisa bikin maju buat perekonomian bangsa enggak? Nah, kemudian di sini Niken memberikan jawaban kalau majuin perekonomian bangsa menurutnya itu tidak, karena brand-brand yang digunakan itu adalah brand dari luar negeri. Kalau brand lokal, habis mungkin bisa majukan perekonomian bangsa. Ya, kemudian Muhammad Afif juga memberikan tanggapan, habis itu banyak ditiru sama remaja zaman sekarang dan belum tentu mampu untuk bergaya hidup seperti itu. Itulah yang menurutnya berbahaya dan sebenarnya gak mampu tetapi memaksakan. Oke, bagus sekali. Saya lihat lagi, coba ini kelompok berapa ya nih? Diskusi absen 25, 26, 27. Coba ya, kelompoknya ada Nurul, ada Nita ya. Oke, Nita. Misalnya kita bekerja keras memenuhi gaya hidup habis, nah termasuk dampak positif atau negatif. Nah, kemudian Nurul memberikan jawaban, tergantung
cara pandangnya yang mana sebenarnya. Nah, jadi positif kalau orangnya itu bermales-malesan, jadi berusaha buat bekerja keras untuk mendapatkan materi buat gaya hidup habis. Nah, ini juga oke. Diskusinya banyak sekali ya. Iya, ini setiap kelompok sepertinya sudah melakukan diskusi yang banyak sekali. Ini terima kasih untuk setiap kelompok, nanti kita lihat. Nah, ini Keisha sama Ade juga. Sekarang kenapa berlomba-lomba memiliki gaya hidup habis? Nah, kadang sampai ada yang tetap memaksakan diri buat gaya hidup habis ya. Nah, di sini karena adanya gengsi, pengaruh dari globalisasi dan juga ke pola pikir remaja. Ya, oke, good job buat semuanya. Oke, ini nanti saya lihat satu persatu sementara diskusinya masih sambil jalan. Setelah ini kita masuk ke ini dulu ya anak-anak ya. Yuk, presentasi. Silakan nanti masing-masing kelompok perwakilan mempresentasikan, kemudian yang lain bisa menanggapi ya. Oke, yuk kita lanjut ke presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya Bu, mewakili dari kelompok 2. Ya, oke. Yang pertama, berdasarkan artikel tersebut, jelaskan tentang gaya hidup hypebeast. Berdasarkan artikel tersebut, gaya hidup hypebeast adalah gaya hidup yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris branded original dengan tujuan untuk memamerkan kepada orang lain, atau dalam arti lain, hypebeast adalah bagaimana mereka bisa berpenampilan semenarik mungkin dengan brand-brand ternama untuk dipamerkan kepada lingkungan sekitar. Kemudian yang nomor 2, menurut Anda, alasan apa yang menyebabkan fenomena hypebeast marak di masyarakat? Menurut saya, fenomena hypebeast terjadi karena gaya hidup yang selalu mengikuti perkembangan zaman, di mana masuknya barang-barang luar negeri yang dianggap wah oleh masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat mengikuti arus dan terjebak dalam dunia perhypebeastan. Ya. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Terima kasih untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang mau tanya? Atau menanggapi kelompok 2 tadi? Silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Setelah presentasi tadi? Sudah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita menyimpulkan. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yuk, silakan kita simpulkan. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu bahwa ketimpangan sosial merupakan kesenjangan yang mencolok dan bisa mengancam keamanan nasional. Penyebab ketimpangan bisa berasal dari faktor intern dan ekstern. Semua bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu meningkatnya kriminalitas, monopoli, kemiskinan, dan kemerosotan moral. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas penduduk, memperbaiki fasilitas kesehatan, melakukan mobilitas geografis, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, oke. Terima kasih. Bagus sekali, Keisha. Nah, itu cara mengatasi ketimpangan ya yang harus kita perhatikan supaya di masyarakat kita tidak banyak terjadi berbagai macam ketimpangan sosial ya. Oke. Terus yang berikutnya, kita refleksi. Nah, siapa yang akan merefleksikan? Yuk, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan. Yuk, siapa yang mau merefleksikan? Ade, mungkin Ade mana? Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Ade. Bagaimana menurut Ade? Ya Bu. Ya, gimana Ade? Untuk pembelajaran hari ini,
Untuk pembelajaran hari ini sudah sangat jelas dengan penayangan PPT, video dan diskusi tentang ketimpangan sosial. LKPD dan bahan ajar juga mempermudah proses belajar, Bu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Ade bagaimana? Bagian mana yang sudah dipahami Ade? Bagian yang sudah saya pahami itu yang penjelasan tentang ketimpangan sosial seperti faktor penyebab dan analisis diskusi itu saya paham, Bu. Oh ya, good job. Terus yang belum dipahami ada yang mana? Yang belum saya pahami ketika saya menjawab soal itu jawabannya hampir mirip sehingga sangat sulit untuk menemukan jawaban yang benar, Bu. Ya, oke. Jadi nanti setelah ini saya terangkan lebih lanjut ya bagaimana ketika kita membahas permasalahan soal-soal itu yang mungkin jawabannya hampir sama. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Kemudian anak-anak untuk setelah ini nanti kalian akan mengerjakan kuis di Schoology ya, soal post-test nanti bisa. Oke, ini saya tunjukkan di Schoology ya. Ini soal post-test sudah ada. Nah, silakan nanti dikerjakan segera ya setelah pembelajaran ini selesai. Kemudian LKPD juga ini sudah ada tempatnya, silakan nanti segera disiapkan. Untuk soal post-test nanti dikerjakan waktunya sampai jam 23.59 atau sebelum jam 12 malam ya, segera nanti supaya hasilnya bisa Uli lihat, untuk saya lihat nilainya, kemudian bisa mengecek kalau ada kendala dalam hal jaringan atau apapun nanti bisa dikomunikasikan ya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Kalian akses. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang ada di sekitar kita, bagaimana cara mengatasinya dan menganalisis secara bijak ya. Oke, ada yang mau bertanya? Belum? Kalau belum ada, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa. Silakan, Ade dipimpin. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Aidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kemudian peserta didik setelah mengikuti pembelajaran akan mengunggah LKPD ketimpangan sosial yang sudah dikerjakan ke dalam LMS Schoology. Nah, di sini sudah mengumpulkan semuanya, kemudian guru secara bergantian akan melakukan grading atau penilaian terhadap hasil pekerjaan peserta didik yang sudah dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini nanti untuk LKPD ketimpangan sosial dijadikan nilai untuk nilai keterampilan. Nah, seperti ini yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian di sini nanti guru juga memberikan grading. Setelah pembelajaran, guru juga memberikan soal post-test untuk ketimpangan sosial. Nah, di sini adalah hasil soal post-test ketimpangan sosial yang dikerjakan oleh peserta didik, kemudian muncul skor atau nilai sesuai dengan yang sudah dihasilkan oleh peserta didik. Nah, di sini langsung keluar juga untuk hasilnya.